Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran KKA, coding dan kecerdasan artifisial yang kemarin. Untuk hari ini kita akan fokus ke konsep dasar kecerdasan artifisial. Nah, sebelumnya di sini ada nggak yang pernah menggunakan Google Translate? Ada yang pernah? Untuk apa? Kamu untuk apa menggunakan Google Translate? Menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Oke, ada yang pernah coba terus nerjemahin bahasa lainnya? Apa? Bahasa apa kamu? Apa? Bahasa Jepang. Biasanya suka nonton anime atau kartun Jepang itu pasti penasaran pakai translate, Google Translate untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke. Lalu ini, pernah nggak kamu menggunakan Face ID di HP-mu atau cuma sidik jari aja untuk buka kuncinya? Pernah? Nah, cara kerjanya gimana toh? Dia akan men-scan wajahmu. Kalau wajahnya ternyata tidak identik, tidak mirip, maka HP-mu tidak akan terbuka kuncinya, gitu kan? Nah, oke. Tujuan pembelajaran kali ini ada 4 poin. Menjelaskan pengertian dari kecerdasan artifisial. Pengertiannya apa toh? Oke. Terus yang kedua, nanti kamu akan belajar membedakan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Oke. Ketiga, nanti memberi contoh penggunaan KA. KA ini apa? Kecerdasan artifisial, AI, ya, artificial intelligence, itu kalau bahasa Inggrisnya. Dalam kehidupan sehari-harimu, KA itu dipakai untuk apa aja? Yang keempat itu menyadari keterbatasan dari KA, serta pentingnya peran manusia, peran kita di dalam mengawasi penggunaan KA itu. Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada mesin yang bisa bicara dan menjawab pertanyaan, sementara yang lain hanya bisa mengelak dan mengerti? Hari ini, kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yuk, simak dan temukan jawabannya. Mesin adalah alat yang dirancang untuk membantu manusia melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Namun, tidak semua mesin bekerja dengan cara yang sama. Secara umum, mesin dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non cerdas. 1. Mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan data dan situasi yang dihadapi. Mesin ini biasanya menggunakan teknologi kecerdasan buatan artificial intelligence atau disingkat AI. Contoh mesin cerdas, asisten virtual seperti Google Assistant, Gemini dan Siri, mobil tanpa pengemudi atau self-driving car, aplikasi untuk melakukan perjalanan seperti Google Maps, Waze, Gojek, Grab, dan lain-lain. Sistem rekomendasi di YouTube, TikTok, Netflix, dan berbagai platform lainnya. Ciri-ciri mesin cerdas bisa belajar dari pengumpulan data dan pengalaman atau machine learning, mampu beradaptasi dengan perubahan, dapat mengambil keputusan sendiri, bisa berinteraksi dengan manusia secara alami. 2. Mesin non cerdas. Mesin non cerdas adalah mesin yang hanya bekerja berdasarkan instruksi tetap yang sudah diprogram oleh manusia. Mesin ini tidak bisa belajar atau menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Contoh mesin non cerdas: kalkulator, mesin cuci, remote, traktor, dan mesin-mesin lain yang membutuhkan instruksi manual dari penggunanya. Ciri-ciri mesin non cerdas: hanya melakukan tugas sesuai perintah, tidak bisa berpikir atau mengambil keputusan,
Tidak dapat belajar dari perintah. Cara kerjanya selalu sama. Tidak bisa beradaptasi. Kesimpulan. Perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin yang cerdas terletak pada kemampuan untuk berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa bertindak layaknya manusia dalam memahami, merespons, dan beradaptasi. Sementara itu, mesin yang cerdas hanya menjalankan perintah tanpa pemahaman atau penyesuaian. Itulah tadi penjelasan tentang mesin cerdas dan yang cerdas beserta perbedaannya. Semoga dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih. Itu tadi tentang mesin cerdas dan non cerdas. Coba, mesin cerdas dan non cerdas. Dari yang kamu tangkap di video tadi apa? Kalau mesin cerdas itu yang seperti apa? Bisa berpikir, terus bisa apa? Mengambil keputusan sendiri. Oke. Ada lagi yang mau nambahin? Apa? Bisa? Ya, betul. Bisa mengenali data, menganalisis data, ya. Terus kalau yang non cerdas berarti hanya melakukan sesuai perintah. Jadi dia nggak bisa ambil keputusan sendiri. Yang di sini tadi contohnya ya kan ada apa itu? Contoh yang mesin kerja apa di sini tadi? Robot apa tadi? Oke, mobil asisten tadi. Ya, mobil asisten itu kok disebut mesin cerdas? Karena apa? Dia mengambil data. Contoh ya, di Google Assistant di sini ada yang pernah gunain belum? Pernah? Untuk apa kamu? Belajar nyari jawaban. Ya nggak apa-apa, itu memang salah satu fungsinya. Tetapi ingat, seperti yang pelajaran kita sebelumnya, jawabannya harus kita saring. Ya, tidak semua yang ada di situ itu benar. Harus kita saring lagi. Oke? Karena apa? Di Google Assistant itu juga berdasarkan data-data yang sudah diterima. Contoh misalkan, kamu mau tanya ke Google Assistant, tunjukkan jalan tercepat menuju ke dinas pendidikan, misalkan. Data yang sering masuk di Google Assistant itu akan ditampilkan terkait perjalanan dari sini ke dinas pendidikan. Itu jalurnya lewat mana saja. Padahal kita tahu ada jalur yang lebih singkat, lebih cepat. Dan seperti itu. Jadi kita harus memilah-milah lagi. Kalau yang non cerdas tadi contohnya apa? Kalkulator contoh ya. Kalkulator misalkan kamu ketik 1 tambah 1. Bisa nggak dia tahu jawabannya tanpa kamu tekan sama dia? Tidak bisa. Tidak bisa ya. Jadi itu perbedaan dari mesin cerdas non cerdas. Sekarang perhatikan kembali. Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang dapat belajar dari data. Seperti yang dijelaskan video tadi. Mengenali pola dan membuat keputusan. Contoh, Face ID yang di HP-mu. Ketika HP-mu itu pertama kali kamu gunakan, kamu setting pakai Face ID, itu kan kamu foto dulu. Itu data yang kamu berikan ke HP-mu. Datanya adalah wajahmu. Maka ketika orang lain pakai, datanya tidak sesuai dengan yang diterima, maka tidak akan bisa membuka. Begitu cara kerjanya. Tapi ketika wajahmu data sesuai, maka kunci HP terbuka. Oke. Contoh penggunaan KA itu ada di YouTube rekomendasi video. Misalkan HP-mu itu sering kamu lihat video-video tentang cara pembuatan EcoBrick, misalkan. Maka itu akan menjadi data dari YouTube. Dan ketika di suatu saat berikutnya kamu buka lagi YouTube-mu, otomatis YouTube akan merekomendasikan cara membuat EcoBrick yang lainnya. Kalau nggak gitu ya yang sejenis. Kalau kamu suka nonton gaming, streaming gaming, maka suatu ketika kamu buka YouTube lagi, otomatis YouTube-nya akan merekomendasikan konten-konten tentang gaming. Itu pasti, ya.
Itu namanya rekomendasi dari YouTube itu memakai kecerdasan artifisial. Google Maps juga sama. Kamu masukkan posisi sekarang, itu kan HP udah bisa menerka ya. Posisinya dari sini. Lalu berikutnya kamu mau ke Pasar Bencik, maka dia langsung menunjukkan arah jalan ke sini, belok kiri, 100 meter lagi belok kanan, dan seterusnya sampai tujuan. Kemudian ada Face ID yang udah dijelasin tadi. Nah, untuk berikutnya, apa bedanya mesin cuci manual dengan mesin cuci cerdas? Pak, dari penjelasan tadi, ada mesin cuci manual, ada mesin cuci cerdas. Kira-kira bedanya apa ya? Kira-kira? Kalau mesin manual, yuk, sesuai pengertiannya tadi toh, apa kira-kira? Apa? Kalau mesin manual, itu kan hanya akan melakukan pekerjaannya ketika ada perintah dari pengguna atau settingan dari pengguna. Tetapi ketika mesin cuci yang cerdas, itu dia bisa menyesuaikan suhu air misalnya. Jadi ketika kamu memasukkan baju-baju yang tebal, dia akan otomatis menyesuaikan. Oh, ini suhu air yang tepat segini. Dia bisa mengambil keputusan itu. Oh, bajunya jumlahnya 8 bulan. Maka dia akan mengambil keputusan. Oh, jumlah deterjennya sekian. Itu akan bisa. Mesin cuci cerdas. Kalau yang mesin cuci biasa kan tidak bisa. Kita yang masukin. Oh, kira-kira sabun ini deterjennya sekian, airnya sekian. Ya, itu dari kita. Kalau cerdas langsung otomatis. Oke? Lanjut. Sekarang mari berdiskusi. Nanti kamu akan tak tunjukin gambar-gambar. Kamu diskusikan sekelompokmu, tapi tidak bersuara. Kamu nggak perlu jawab itu cerdas atau non cerdas. Cukup lakukan gerakan. Kalau cerdas, kalau satu kelompokmu sepakat, gambarnya itu termasuk mesin cerdas, satu kelompok harus berdiri. Cerdas berdiri, oke? Nanti tunggu hitungan saya. Kalau menurut kelompokmu itu non cerdas, maka tetaplah duduk. Dimengerti ya? Oke. Gambar pertama langsung berdiskusi. Blender, silahkan diskusi, bisik-bisik. Jangan sampai kedengaran kelompok lain. Silahkan. Ingat, kalau cerdas berdiri, kalau non cerdas duduk. Blender. Sudah? Selesai? Siap? Oke. Hitungan ketiga lakukan. 1, 2, 3. Wah, satu kelas non cerdas semua. Bagus, betul. Salah satu betul. Soal yang kedua. Kipas angin. Kipas angin. Cerdas atau non cerdas? Oke, sudah. Siap? 1, 2, 3. Wah, bener lagi. Keren. Bagus. Lagi, next. Ada 10 gambar nanti. Ini banyak debu ini. Pembersih lantai, pembersih lantai. Oke. Cerdas atau non cerdas? Sudah, siap. 1, 2, 3. Oke, keren, betul semua. Silakan duduk lagi. Dia cerdas. Coba cerdasnya gimana? Kan dia akan jalan kalau tunggu kita tombol. Cerdasnya adalah ketika dia membentur, ketika dia nabrak tembok, itu dia akan otomatis bisa berbelok ke arah lain atau yang ada kotorannya, ya. Mengambil keputusan. Berikutnya, kalkulator. Panggil. Oke, sudah. 1, 2, 3. Oke, betul lagi. Non cerdas. Berikutnya, Google Translate. Cerdas atau non cerdas? 1, 2, 3. Loh, ini ragu-ragu. Oke, silakan duduk. Yang benar Google Translate adalah cerdas. Dia bisa mengambil keputusan sendiri. Dia bisa mengambil data. Nah, sekarang soal gambar nomor 6 sampai 10 tidak diskusi, tapi masing-masing. Tidak perlu diskusi. Oke, tidak perlu diskusi. Langsung siap ya. Gambar ke-6. Fokus diri-diri. Self-driving. Mobil yang bisa jalan tanpa dikemudikan. 1, 2, 3. Oke, betul semua.
cerdas, duduk. Berikutnya, kompor gas. Siap, 1, 2, 3. Oke, non cerdas, betul. Gambar ke-8. Ini rekomendasi YouTube. 1, 2, 3. Oke, betul semua. Ini cerdas. Berikutnya, Google Maps. 1, 2, 3. Oke, termasuk cerdas. Terakhir, satu lagi ada Gojek. 1, 2, 3. Iya, Gojek itu menggunakan AI, jadi dia termasuk yang cerdas. Cuma 4 anak. Oke, nggak apa-apa, keluar kerja semua. Oke, good. Oke, ya. Ada pertanyaan nggak untuk membedakan benda-benda cerdas dan non cerdas? Sudah ada gambaran ya? Kita lanjut. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk bahan refleksi kita tentang kecerdasan artifisial. Begitu mudahnya, begitu kerennya, begitu luar biasanya KA. Tetapi ada batasannya yang harus kita tahu. KA itu tidak punya perasaan. Hanya bisa bekerja berdasarkan data-data yang dia terima. Bisa salah jika datanya tidak lengkap. Suatu hari saya pernah pakai ChatGPT. Saya di situ minta tolong buatkan saya 10 soal tentang perkalian dan kejumlahan. Keluar 10 soal. Tapi dari 10 itu ada satu yang salah. Di soalnya adalah 3 kali 3. Dikunci jawabannya itu berapa tadi? 3 kali 3. 3 kali 3 di sana itu jawabannya 6. Itu kan salah. Maka saya tidak bisa menggunakan tanpa ngecek dulu. Kalau itu andai kata itu tidak saya cek, ya, maka ketika itu saya sebarkan ke murid-murid, itu kan akan menjadi hal yang salah. Maka itu salah satu keterbatasan dari AI, KA ini. Ada batasannya. Kita sebagai manusia tetap yang mengontrol, ya. Kita tetap yang mengontrol. Kalau kamu tahu sekarang di AI itu ada aplikasi yang bisa merubah foto bicara. Itu hati-hati, kamu jangan sampai menyalahgunakan. Ya, bisa jadi nanti ada orang yang tidak bertanggung jawab, kan sudah banyak ya yang terjadi. Contoh gambarnya siapa, terus di situ seolah-olah orang itu mengatakan sesuatu yang tidak benar, disebarkan ke internet. Akhirnya semua orang yang nggak paham tentang kecerdasan artifisial membujak orang yang ada di foto itu. Padahal orang yang di foto itu nggak tahu apa-apa. Fotonya disalahgunakan oleh orang lain. Maka kamu juga harus hati-hati dalam nge-share fotomu sekarang ya. Di media sosial jangan sembarangan share foto. Itu bisa disalahgunakan. Dan saya ingatkan kamu juga jangan sampai berpikir untuk menyalahgunakan itu. Oke? Bahaya sekali. Bahkan ada foto orang yang nggak tahu siapa, nggak kenal juga, foto A sama foto B nggak kenal, dimasukkan ke aplikasi plug-plug, bisa tahu-tahu jadi mereka berdua itu ngobrol bareng. Ya itu kan kecerdasan yang sangat luar biasa. Tetapi kalau kita tidak tahu batasannya, kita nggak tahu etikanya, itu akan jadi sesuatu yang sangat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Jadi tolong batasan-batasan menggunakan AI harus benar-benar kamu pahami. Tidak boleh seenaknya menggunakan. Oke? Apalagi kamu sekarang beranjak dewasa, beranjak besar. Kamu pasti semuanya melek teknologi, semuanya pasti punya medsos. Hati-hati yang di medsos itu tidak semuanya benar, seperti yang tak katakan tadi. Maka kamu jangan asal share video atau foto-foto yang kamu tidak tahu kebenarannya. Oke? Terus berikutnya, mengapa manusia tetap lebih penting daripada mesin itu? Walaupun mesin itu cerdasnya kayak apa, tapi manusia kenapa kok lebih penting? Coba, apa? Ya, karena mesin tidak punya perasaan. Fungsinya manusia itu apa berarti? Untuk mengontrol. Ketika kamu menggunakan AI, maka kamu 100% yang mengontrol.
Jangan sampai kamu yang dikendalikan oleh AI. Maka itulah pentingnya peran manusia. Manusia tetap jauh lebih penting perannya daripada mesin. Berikutnya, etika dan tanggung jawab dalam menggunakan KA tadi sudah dijelaskan. Ketika menggunakan, kamu harus punya etika, kamu harus punya sopan santun di dalam menggunakan. Oke, dan harus tanggung jawab. Oke, kapan hari itu ada yang edit, ya ini agak bahasa Jawa ini saru. Pak Jokowi, fotonya Pak Jokowi sama fotonya Pak Prabowo itu sedang berciuman. Ya, ini agak saru. Mungkin ada yang tahu. Itu beredar luas di media sosial ya. Bayangkan, Prabowo itu siapa? Jokowi siapa? Padahal itu seorang presiden ya. Orang nomor satu, pernah jadi orang nomor satu dan sekarang nomor satunya Prabowo karena presiden. Sama-sama para presiden, tetapi fotonya bisa disalahgunakan seperti itu. Bayangkan, betapa orang itu nggak punya etika, nggak punya tanggung jawab, ya kan? Karena itu adalah batasan-batasan yang harus kamu tahu, dan kamu harus tahu itu dalam artian gini, kamu jangan sampai menyalahgunakan AI untuk perbuatan yang jahat seperti itu. Yang kedua, kamu harus tahu yang di medsos itu ini sungguhan apa tidak. Kalau itu kamu nggak tahu itu sungguh-sungguh atau tidak, kamu jangan coba-coba untuk ikut berkomentar, ataupun yang lebih parah adalah share. Kamu akan juga terlibat dalam kejahatan itu. Kan kemarin banyak ya yang Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu yang komentar itu bulannya, komentarnya menghujat Pak Jokowi, Pak Prabowo. Itu adalah orang-orang yang nggak tahu etika. Udah jelas-jelas itu nggak mungkin kan? Itu jelas-jelas sudah tidak mungkin. Tetapi mereka tetap percaya itu terjadi benar. Nah, itu karena orang-orang itu nggak tahu perkembangan zaman tentang kecerdasan artifisial, mereka nggak tahu etika itu. Maka saya tekankan lagi, ini yang paling penting ya, etika dan tanggung jawab dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Oke, mungkin di sini ada yang mau sharing pernah menyalahgunakan atau mungkin pernah menggunakan AI untuk kebaikan. Kalau untuk kebaikan saya yakin pernah. Tapi yang pakai ChatGPT, yang pakai Google Assistant, nah itu untuk hal-hal yang benar. Kalau untuk yang perbuatan yang salah, mungkin ada yang pernah disem-sem. Oke, kayak ini sekarang beredar stiker-stiker WhatsApp yang fotonya orang. Oke, ini tak pesanin kamu jangan ikut-ikutan ya. Wajahnya orang, fotonya cepet, dijadikan stiker, ditambahin tulisan aneh-aneh. Nah itu bisa dijadikan pidana kalau orang yang nggak terima. Ya, maka kamu nggak usah coba-coba bikin stiker-stiker yang aneh-aneh untuk guyon-guyon, nggak perlu itu. Itu etikanya kamu harus tahu, oke? Harus tahu etikanya, ingat ya. Oke. Sekarang coba, ini kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan. Pengertian KA tadi apa ya? Apa? KA? Coba, tunjuk tangan. KA? Pengertiannya apa? Apa? Perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Oke, saya pengertian KA-nya dulu. Pengertian KA-nya tadi apa? Oke, ini bisa dilihat lagi. Nih, pengertian KA. Teknologi yang dapat belajar dari data, mengenali pola dan membuat keputusan. Oke, kan tadi kamu udah jawab. Oke, ini. Sekarang kesimpulan yang kedua. Perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Apa tadi perbedaannya? Kalau mesin cerdas, ya sesuai pengertiannya ya. Bisa apa? Bisa menganalisis data, bro. Bisa apa lagi?
bisa mengambil keputusannya sendiri. Oke, kalau non cerdas berarti hanya bisa mengerjakan ketika mendapat perintah dari pengguna atau manusia. Oke, contoh penerapan KA. Oke, apa contoh penerapan KA dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau apa? Google Translate, terus Google Map, apa lagi? ChatGPT. Ya, AI itu bahasa Inggris dari KA. KA itu kecerdasan artifisial, kalau AI itu artificial intelligence, itu bahasa Inggris. Oke, apa lagi penggunaan KA? Mesin cuci yang cerdas. Ya bisa mesin cuci tapi yang cerdas ya, yang terbaru. Kalau mesin cuci yang zaman dulu itu masih non cerdas. Apa lagi? Mobil yang bisa nyetir sendiri itu self driving. Terus apa lagi tadi? Google Translate, ya, Google Maps, Gojek dan lain-lain. Keterbatasan KA. Coba menurutmu bagaimana? Bukan, keterbatasan KA-nya. Oh ya benar deh, sorry. Keterbatasan KA tidak punya perasaan, benar-benar sorry. Ya. Salah satunya tidak punya perasaan. Terus tidak bisa melakukan, hanya bisa melakukan. Terus apa lagi? Keterbatasan dari KA. Ya, tidak selalu benar. Kadang-kadang salah. Memang kan tadi sudah kita bahas. Lalu ini yang terpenting di sini yang tak kasih bukan. Teknologi itu harus digunakan untuk kebaikan dan membantu manusia. Bukan untuk mengganggu manusia, menjelek-jelekan manusia atau menyalahgunakan tadi ya. Itu harus kamu pegang. Itu masalah etika. Oke? Oke. Nah sekarang dari apa yang sudah kita pelajari, saya akan berikan soal assessment untuk kamu kerjakan secara individu. Oke? Ada 6 soal. Yang 1 sampai 3 pilihan ganda, lalu yang B 1 sampai 3 isian singkat. Jawab sesuai pemahamanmu dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Oke? Sekarang sebelum kita mulai asesmen, ada nggak yang ingin ditanyakan dari penjelasan tadi? Dari 4 poin tadi. Jadi, ada? Oke, jadi sudah siap ya. Sekarang silakan tulis nama di nomor absennya. Yang sudah bisa langsung nanti dikumpulkan. Ya, langsung di sini. Oke, semua sudah ya berarti ya. Sekarang coba kita bahas bersama. Nanti kira-kira jawabanmu tadi benar apa? Yang nomor 1, apa itu kecerdasan artifisial? Jawabannya adalah yang B, teknologi yang bisa belajar dari data dan membuat keputusan otomatis. Itu lagi dari pelajaran kita hari ini tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk materi-materi yang lebih menarik. Oke? Baik, untuk saat ini saya akhiri. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Baik, pembelajarannya sudah cukup baik. Penyampaian serta materi yang disampaikan sesuai dengan pengalaman dari setiap siswa atau anak dalam kehidupan sehari-hari. Namun masih tampak di situ tidak ada media yang bisa diperagakan oleh siswa secara langsung. Namun peluang yang didapat dari pembelajaran itu bisa membentuk siswa menjadi mengerti tentang konsep dasar kecerdasan artifisial dan etika dalam menggunakannya. Namun di situ juga bisa terjadi cukup mengkhawatirkan jika peserta didik apabila kurang memahami etika dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Demikian tanggapan saya, terima kasih.